Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Triana Olivia Tahol dengan akhiran NIM 220 dari kelas Manajemen E angkatan 21. Di sini saya akan membahas tentang populasi, sampel, dan teknik sampling. Definisi populasi. Populasi adalah jumlah dari keseluruhan yang terdiri dari individu-individu atau bahkan satuan-satuan yang akan diteliti mengenai karakteristiknya. Kemudian individu atau satuan-satuan tersebut disebut dengan unit analisis. Dari unit analisis ini dapat berbentuk keseluruhan benda-benda, orang-orang, atau bahkan institusi-institusi. Singkatnya, populasi seringkali diartikan dengan jumlah total atau jumlah keseluruhan dari objek penelitian. Jenis-jenis populasi berdasarkan ukuran populasinya. Populasi terbatas atau finite. Populasi terbatas atau finite adalah kumpulan objek atau individu yang menjadi objek penelitian yang menempati suatu area tertentu yang memiliki batas jelas yang membedakan kelompok populasi tersebut dengan populasi lain. Sebagai contoh, populasi bebek dalam satu kandang, jumlah siswa kelas 12A, populasi perempuan dalam suatu lingkungan, dan lain-lain. Populasi tidak terbatas atau infinite. Populasi tak terbatas atau infinite adalah kumpulan objek atau individu yang menjadi objek penelitian yang tidak diketahui batas wilayahnya atau tidak dapat dilakukan pengukuran mengenai jumlah keseluruhan individu yang terdapat di wilayah yang ditempati. Sebagai contoh, populasi binatang di angkasa, jumlah sel darah merah dalam tubuh seseorang, dan lain-lain. Definisi sampel. Sederhananya, sampel penelitian dapat diartikan sebagai bagian dari populasi dan merupakan wakil dari anggota populasi yang diteliti. Ada beberapa definisi sampel menurut para ahli. Menurut Sugiono, sampel merupakan sebagai bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh suatu populasi. Menurut Arikunto, sampel adalah sebagian atau sebagai wakil populasi yang akan diteliti. Menurut Nana Sujana, sampel adalah sebagai bagian populasi yang dapat dijangkau serta memiliki sifat yang sama dengan populasi yang diambil sampelnya. Sample frame. Kerangka sampling atau sample frame adalah sebuah daftar yang memuat data mengenai seluruh unit atau unsur sampling yang terdapat pada populasi sampling. Secara gampang, orang sering mengatakan kerangka sampling adalah daftar nama-nama yang terkandung dalam populasi penelitian. Tingkat kepresentatifan sampel selain ditentukan oleh ukuran sampel yang diambil juga ditentukan oleh teknik sampling yang digunakan. Di antara macam-macam teknik sampling, dalam penggunaannya ada yang mempersyaratkan tersedianya kerangka sampling. Rumus penghitung sampel atau ukuran sampel. Dalam menghitung sampel, peneliti bisa menggunakan rumus Loving. Pada penelitian, rumus Loving biasanya digunakan untuk menghitung dan menentukan sampel yang tepat dalam sebuah penelitian. Rumus ini merupakan salah satu bidang ilmu yang digunakan saat menghitung data dengan jumlah populasi yang besar. Rumus Loving dapat dilihat berdasarkan notasi sebagai berikut. N kecil sama dengan N besar dibagi 1 ditambah N besar dikali E kuadrat, di mana N kecil adalah ukuran sampel atau jumlah sampel yang dicari, N besar adalah ukuran atau jumlah populasi, sedangkan E adalah margin error yang ditoleransi. Batas kesalahan yang ditoleransi untuk setiap populasi tidak sama. Ada yang 1%, 2%, 3%, 4%, 5%, atau 10%. Teknik sampling. Untuk dapat menentukan sampel ini, ada cara tertentu yang bisa dilakukan untuk memilihnya. Cara tersebut dinamakan dengan teknik pengambilan sampel atau sampling. Teknik sampling disebut juga dengan teknik pengambilan sampel penelitian. Teknik sampling itu sendiri terbagi menjadi dua jenis, yaitu probability sampling serta non-probability sampling. Probability sampling adalah metode pengambilan sampel dengan mengasumsikan seluruh sampel memiliki kesempatan yang setara untuk menjadi objek penelitian. Teknik ini merupakan teknik pengambilan sampel penelitian kuantitatif. Sedangkan non-probability sampling adalah lawan dari probability sampling. Jadi pengambilan sampel dilakukan tidak secara acak. Maksudnya adalah pengambilan sampel tidak memberikan kesempatan yang sama kepada setiap sampel yang dipilih. Teknik ini biasanya dipilih ketika populasi belum atau tidak dapat ditentukan secara pasti. Probability sampling.
Probability sampling ini terbagi menjadi 5 jenis, yaitu yang pertama pengambilan sampel acak sederhana atau simple random sampling. Teknik pengambilan sampel acak sederhana ini merupakan teknik yang dilakukan dengan cara menjelaskan bahwa semua anggota populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dijadikan sampel penelitian. Cara pengambilannya adalah dengan angka undian. Terdapat dua pendapat yang berkaitan dengan metode pengambilan sampel tipe ini. Pertama adalah setiap angka yang dipilih wajib dikembalikan lagi supaya semua sampel memiliki persentase kesempatan yang sama. Kedua adalah angka yang dipilih tidak dikembalikan. Namun pada umumnya pendapat pertama yang banyak dipilih untuk melakukan penelitian. Pada metode sederhana ini memiliki keunggulan, yaitu meminimalisir bias dan bisa mengetahui standar error dari penelitian. Sedangkan kekurangannya adalah para sampel bisa jadi tidak mewakili populasi yang ditentukan. Kedua, pengambilan sampel acak sistematis atau systematic random sampling. Tipe kedua adalah sampel acak secara sistematis sesuai dengan pola tertentu. Umumnya pola yang digunakan teknik ini adalah dengan mengambil interval atau kelipatan dari jumlah populasi dengan jumlah sampel yang akan dipilih. Kelebihan penggunaan metode tipe ini adalah lebih cepat dalam pelaksanaannya. Selain itu juga membuat peneliti tidak perlu membuat kerangka sampel. Sedangkan kelemahan dari metode ini adalah variasinya tidak bisa diprediksi jika urutannya tidak acak. Sampel juga berpotensi bersifat seragam karena adanya pengulangan karakteristik. Ketiga, pengambilan sampel acak berstrata atau stratified random sampling. Teknik pengambilan sampel jenis ini dilakukan dengan cara mengelompokkan anggota populasi sesuai dengan tingkatan tertentu, yaitu tinggi, sedang, dan rendah. Contoh teknik pengambilan sampel tipe ini adalah ketika melakukan penelitian tentang pekerjaan yang dilihat berdasarkan usia. Jadi, sampel yang diambil dengan cara mengelompokkan sampel ke dalam kategori usia muda, sedang, dan dewasa. Keempat, pengambilan sampel acak berdasar area atau cluster random sampling. Teknik pengambilan sampel ini dilakukan dengan berdasarkan kelompok suatu wilayah dari populasi penelitian. Teknik ini akan mengelompokkan sampel sesuai dengan wilayah anggota populasi. Tujuan penggunaan teknik ini adalah untuk mencari tahu perbedaan yang ada di dalam wilayah tertentu. Kelima, area sampling atau multi-stage sampling. Teknik multi-stage sampling adalah penggabungan antara beberapa metode sampling secara bersamaan dengan tujuan supaya efektif dan efisien. Jadi, ada dua teknik sampling yang digunakan. Ada beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk menerapkan teknik sampling ini, yaitu menetapkan populasi dan tingkatan, menghitung besarnya sampel, mengambil secara acak unsur yang ada di tiap tingkatan, dan kemudian mengambil sampel secara acak lagi sesuai besaran sampel di tingkatan akhir. Non-probability sampling. Teknik ini terbagi menjadi 6 jenis, yaitu pertama, purposive sampling. Purposive sampling adalah penentuan sampel berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan oleh peneliti. Penetapan itu dilakukan sesuai dengan pertimbangan yang dinilai dapat mewakili populasi. Teknik sampling tipe ini bisa dibilang menjadi salah satu teknik yang paling banyak digunakan dalam penelitian, karena teknik ini cenderung menghasilkan sampel yang berkualitas. Hal itu dikarenakan peneliti sudah menentukan sendiri kriteria yang menurutnya akan mempresentasikan populasi. Kelebihan dari metode ini adalah tujuan dari penelitian akan lebih terarah. Selain itu, sampel juga akan relevan dengan penelitian yang dilakukan. Sedangkan kekurangannya adalah tidak bisa menjamin bahwa sampel dapat menjadi representasi populasi. Kedua, snowball sampling. Snowball sampling juga dikenal dengan teknik bola salju. Teknik pengambilan sampel ini dilakukan dengan cara wawancara kepada sampel pertama untuk mengambil sampel berikutnya dan secara terus-menerus hingga kebutuhan sampel dapat terpenuhi seperti bola salju yang akan terus membesar juga menggelinding dari atas ke bawah. Teknik ini cocok untuk penelitian yang membutuhkan privasi tinggi, misalnya pada kelompok-kelompok seperti penderita HIV, penyintas kekerasan seksual, dan lain sebagainya. Ketiga, accidental sampling. Accidental sampling adalah teknik pengambilan sampel yang sifatnya lebih insidental.
Jadi sampel yang diambil sesuai dengan orang yang memang kebetulan ditemui oleh peneliti. Jadi misalnya adalah penelitian terhadap kepuasan konsumen. Peneliti bisa menggunakan pembeli untuk dijadikan sebagai sampel penelitian. Namun, teknik pengambilan sampel jenis ini memiliki kekurangan, yaitu berpotensi membutuhkan waktu yang lebih lama dan responden yang didapat memiliki karakteristik yang bersifat acak. Keempat, kuota sampling. Teknik pengambilan sampel ini adalah dengan cara menentukan jumlah sampel penelitian lebih dulu. Misalnya dalam sehari, peneliti menetapkan harus mendapatkan 10 sampel untuk diteliti. Kelebihan dari teknik ini adalah pengambilan sampelnya bersifat lebih praktis karena sampelnya sudah diketahui. Sedangkan kekurangannya adalah bias dalam penelitian cenderung tinggi. Kelima, teknik sampel jenuh. Teknik pengambilan sampel jenuh adalah menggunakan seluruh populasi sebagai sampel. Teknik ini digunakan ketika populasi yang akan diteliti kurang dari 30 orang. Keenam, sampling sistematik atau systematic sampling. Teknik sampling sistematis dilakukan dengan cara yang sistematis, yaitu misalnya dengan memberikan nomor terhadap populasi yang akan diteliti. Misalnya ketika ingin meneliti 20 siswa, maka sampel-sampel itu akan diurutkan dari 1 hingga 20. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.